Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kita akan lanjutkan pembahasan kuliah fisika dasar kita dengan materi tegangan permukaan dan nanti akan kita lanjutkan dengan fluida dinamis. Baik, kita akan mulai di sini dengan membahas tegangan permukaan. Nah, kita bisa lihat ada 4 buah gambar di sini yang menggambarkan fenomena terjadinya tegangan permukaan pada permukaan suatu fluida. Nah, di sini bisa dilihat contohnya ini yang diambil fluidanya adalah air ya. Nah, kita bisa analisa satu-satu di sini. Efek yang pertama di sini ada seekor laba-laba yang bisa berjalan di atas permukaan air. Nah, Anda bisa lihat di sini di kaki-kakinya itu terdapat dia semacam melengkung gitu ya, atau sehingga dia bisa berjalan di atas permukaan air. Nah, ini terjadi tentu karena terdapat semacam tegangan permukaan di atas permukaan air tersebut sehingga bisa menahan laba-laba tersebut di atas. Nah, kemudian kita lihat di sini gambar yang pojok kanan bawah ada jarum yang juga tertahan di atas permukaan air. Nah, ini ya, jarumnya tertahan di atas permukaan air karena fenomena tegangan permukaan juga. Kemudian ada ini air di atas daun talas, di mana kita bisa lihat air ini tidak membasahi daun talas sehingga dia tetap berada dalam bentuk yang seperti bola ini ya, bola yang sedikit gepeng gitu ya. Kemudian di sini ada juga fenomena tegangan permukaan air, laba-laba yang berjalan di atas permukaan air, dia mengumpulkan semacam bola-bola air juga. Nah, semua ini adalah gambaran dari fenomena tegangan permukaan yang bisa tampak secara kasat mata gitu ya. Oke, next. Nah, di sini ada penjelasan pemodelan untuk menjelaskan bagaimana tegangan permukaan itu bisa terjadi ya. Nah, di sini ini adalah water droplet ya, ini water droplet atau dia itu bola air yang ada di sini, bola air. Nah, di dalam bola air ini dimodelkan dia itu tersusun dari molekul-molekul H2O yang dimodelkan seperti lingkaran-lingkaran yang ada di dalam ini ya. Nah, sekarang di antara molekul-molekul H2O yang ada di dalam droplet air tersebut itu terdapat adanya gaya tarik-menarik, sehingga mereka bisa membentuk fase zat cair seperti itu ya. Nah, contohnya misalnya yang ada di sini di tengah ini ada satu buah molekul H2O yang dia itu ditarik ke segala sisi oleh molekul-molekul H2O yang ada di sekitarnya atau tetangga-tetangganya itu ya, menarik ke segala sisi. Nah, itu juga terjadi di molekul-molekul yang lain ya, misalnya yang di sebelah sini tentu dia juga ditarik ke segala sisi oleh molekul-molekul H2O yang ada di tetangganya. Nah, ini adalah interaksi antar molekuler dan ikatannya itu biasa kita kenal dengan nama untuk air ini adalah namanya ikatan hidrogen. Ikatan ini yang menyebabkan mereka tetap dalam suatu kondisi yang mampat gitu ya, tidak dalam kondisi yang seperti gas gitu. Jadi molekul H2O-nya dalam kondisi yang mampat dalam bentuk cairan. Nah, ikatannya di sini disebut sebagai ikatan hidrogen. Nah, ini kalau partikelnya atau molekul H2O-nya ada di dalam volume itu kayak gitu tadi, dia ditarik ke segala sisi. Lalu kalau untuk molekul-molekul yang di dekat permukaan ini, dia ditariknya itu ke arah kanan kiri dan dalam. Jadi ke searah permukaannya, bukan cuma kanan kiri ya. Ini kanan kiri karena kita penggambarannya hanya 2 dimensi. Tapi sebenarnya dia ditarik ke segala sisi di sekitarnya dan juga ke arah dalam. Nah, itu juga terjadi dengan molekul-molekul lain yang di permukaan. Dia ditarik ke segala sisi yang di permukaannya itu dan juga ditarik ke dalam. Tuh ya. Nah, tarikan-tarikan yang semacam inilah di bagian permukaan itu yang menyebabkan adanya tegangan permukaan air ya. Sehingga tegangan permukaan air ini nanti akan memiliki sifat, nah ini, berusaha meminimalkan luas permukaan dari fluida sehingga ketika fluida menetes itu bentuknya seperti bola. Intinya dia itu berusaha meminimalkan permukaannya, luas permukaannya ya.
Nah, itu adalah asal-usul gambaran secara molekuler dari mana tegangan permukaan itu terjadi, tegangan permukaan dari fluida. Oke, di sini penggambaran digambarkan lagi adanya fenomena tegangan permukaan. Yang pertama kita bisa lihat di sini masih sama, itu adalah jarum yang mengambang dalam tanda kutip di atas permukaan air karena fenomena tegangan permukaan. Dan yang kedua itu adalah ketika Anda celupkan jari ke permukaan air gitu ya, ke air, itu biasanya airnya kan nempel di sini. Ya, nempelnya itu karena gaya adhesi. Sesuatu yang disebut sebagai gaya adhesi, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, ketika ditarik ke atas, di sini kelihatan ada lengkungan kurvanya ini ya, kurva dari permukaan air. Nah, di situ tuh juga menggambarkan adanya tegangan permukaan air. Jadi seolah-olah airnya nggak mau tuh ditarik ke atas, dia ada yang dia menahan supaya airnya itu walaupun menempel dia kayak tidak langsung lepas begitu saja, tapi masih ditarik oleh molekul-molekul di sekitarnya. Jadi walaupun di sini menempel di tangan, tapi yang ini ketika ditarik itu masih ditarik oleh molekul-molekul yang di samping-sampingnya itu, karena ini adalah fenomena tegangan permukaan tadi. Jadi tegangan yang menarik permukaan dari air tadi. Nah, sekarang kita akan analisa yang jarum yang ada di sebelah kiri. Nah, apakah fenomena mengapungnya jarum karena tegangan permukaan itu sama dengan fenomena mengapung yang oleh karena gaya Archimedes? Nah, itu berbeda ya. Karena apa? Yang pertama kita bisa lihat di sini jarum ini kan dibuat dari logam ya. Rho suatu logam itu secara umum, rho-nya suatu logam itu lebih besar daripada rho dari fluida atau air ya. Nah, sehingga seharusnya logam ini tenggelam, bukannya mengapung di atas permukaan air. Kalau kita gambarkan, perbedaannya lagi adalah secara penggambaran. Kalau misalnya saya punya tampang lintang jarum gitu yang tercelup di dalam yang mengapung gitu karena tegangan permukaan itu, maka bentuk dari airnya itu nanti gini, melengkung gitu, melengkung untuk menahan ya, menahan berat dari si jarum tadi. Beda dengan fenomena mengapung yang karena gaya apung, gaya Archimedes. Kalau gaya Archimedes itu kan gini, berarti dia sebagian dari massa dari si objek itu pasti tercelup dalam air karena massa jenisnya lebih rendah. Tapi kalau untuk kasus gaya tegangan permukaan tadi, jarum ini tidak tercelup di dalam air ya. Jarumnya itu masih tetap di atas permukaan air, hanya permukaan airnya itu memiliki suatu tegangan yang menahan supaya dia bisa masuk ke dalam air ya. Nah, hal ini, fenomena ini bisa terjadi ketika masanya itu kecil. Massa dari si objek tadi, kalau dalam kasus kita jarum tadi cukup kecil. Massa jarum kecil misalnya gitu. Ya, sehingga ketika massa jarum kecil itu kan pasti ada gaya berat ke bawah ya. Gaya berat dari si jarum itu masih mampu ditahan oleh tegangan permukaan air. Sehingga sama sekali tidak ada yang tercelup ya. Tegangan permukaan air tadi masih mampu menahan. Tentu saja kalau massa jarumnya diperbesar karena memang rho, massa jenisnya dari logam itu lebih besar dari air, pasti dia akan tenggelam gitu ya. Jadi bukan fenomena mengapung yang karena perbedaan massa jenis atau karena massa jenis benda lebih ringan ya. Kalau massa jenis benda lebih ringan itu sebagian pasti ada yang tercelup di dalam air. Oke. Nah, di sini kita akan membahas secara lebih kuantitatif ya tentang gaya tegangan permukaan. Nah, misalkan di sini kasus kita itu ada sebatang jarum tadi yang ringan, kemudian diletakkan di atas permukaan air. Nah, sekarang di sini kita akan analisa gini. Jadi jarum ini diletakkan di atas permukaan air. Tentu dia memiliki gaya berat ke bawah. Tapi tadi kita tahu bahwasanya dia bisa ditahan oleh gaya tegangan permukaan. Nah, misalkan gini, sekarang jarum tadi itu mau kita angkat ke atas dengan gaya F gitu ya.
Kalau jarum tadi mau kita angkat ke atas dengan gaya F, ya, tentu seperti pada kasus yang digambarkan menggunakan tangan tadi, ini ketika diangkat dia ada sisi yang sebelah sini ya. Jadi kita bisa lihat di sini akan ada gaya yang menahan dia untuk ke atas karena tegangan permukaan airnya itu. Jadi ini tuh seolah-olah tegangan permukaannya itu menolak untuk dipindahkan ke atas gitu ya. Nah, misalkan masih sama gitu. Jadi saya mau tarik ke atas, tapi di sini ada gaya tegangan permukaan air yang melawan dan juga gaya berat dari si jarum gitu ya. Jadi misalkan di sini ketika mau ditarik ke atas, dia itu membentuk permukaan kayak gini, atau pakai warna biru saja. Jadi dia membentuk permukaan kayak gini karena dia menolak untuk ditarik ke atas gitu ya. Nah, berapa gaya yang dibutuhkan untuk menarik ke atas, gaya minimal gitu. Misalnya itu yang ditanyakan. Nah, tentu saja kita tahu jumlahan total seluruh gayanya itu apa, gaya yang menarik ke atas tadi, dan juga gaya tegangan permukaan ke bawah dari si ini ya. Ini kan menahan dia nggak mau dipindahin ke atas. Ketika ditanya berapa gaya minimal yang harus diberikan untuk F supaya jarum tadi bisa terlepas ya gitu. Nah, yang di sepanjang itu adalah gaya tegangan permukaan. Jadi yang ke arah bawah itu adalah gaya berat dari si jarum dan juga gaya tegangan permukaan, sedangkan F itu adalah gaya eksternal kita yang dibutuhkan untuk melepaskan jarum dari permukaan air. Nah, untuk menghitung ini kan tentu kita udah tahu kalau gaya berat itu rumusnya sama dengan M kali G. Nah, sekarang kalau untuk yang tegangan permukaan ini rumusnya apa? Nah, rumusnya ada di sini. Gaya tegangan permukaan itu adalah gamma. Gamma dikali panjang kontak benda dengan fluida ya. Nah, gamma ini kita kenal dengan nama koefisien tegangan permukaan. Nah, koefisien tegangan permukaan itu merupakan sifat khas, nilainya khas untuk setiap fluida yang berbeda ya. Untuk air kita bisa lihat di sini kayaknya ini untuk air ada nilainya di sini. Gamma sama dengan 7,3 kali 10⁻³ Newton per meter. Nah, gamma di sini nilainya untuk air. Gamma untuk air itu 7,3 kali 10⁻³ Newton per meter. Nah, gitu ya. Nah, sekarang untuk kasus jarum kita ini panjang kontaknya berapa sih? Nah, untuk kasus kita, jadi misalkan ini kita gambarkan jarumnya dari atas. Nah, panjang kontak dari permukaan air itu kan kita bisa lihat di sepanjang L. Misalkan jarumnya ini panjangnya L, itu di sisi kirinya dan juga di sisi kanannya itu kan sama-sama bersentuhan dengan air. Jadi panjang kontaknya itu dengan air adalah 2 kali L. Ya, panjang kontaknya di sini adalah 2 kali L. Di sini L, di sini juga L. Jadi kanan kiri itu kena kontak dengan air kan, karena airnya itu kan menahan dari sisi kanan dan dari sisi kirinya. Sehingga untuk kasus kita gaya tegangan permukaannya itu sama dengan gamma kali 2 L. Misalnya L ini panjangnya adalah L gitu ya. Nah, sekarang ketika kita ingin menarik jarum itu lepas dari permukaan air tersebut, tentu setidaknya gaya itu minimalnya ya. Gaya kita minimal itu harus sama dengan gaya berat plus gaya tegangan permukaan air kan gitu ya. Sehingga kalau mau kita tuliskan gaya beratnya itu adalah M kali G plus 2 gamma L kan gitu. Misalkan di sini massa jarum, anggaplah massa jarumnya itu misalnya 0,5 atau berapa ya? Oh ya, di sini kita ketika ingin memberikan massa juga tidak bisa sembarangan. Karena apa?
Karena ada masa-masa tertentu yang tidak bisa ditahan oleh tekanan permukaan air kan. Nah, untuk mencari tahu berapa sih masa maksimal yang bisa ditahan oleh tekanan permukaan air. Nah, ketika tadi ingin ditarik copot. Tapi kalau misalnya kita biarkan saja sebelum mau kita tarik lepas, itu kan bentuk diagramnya jadi kayak gini. Ini jarumnya, kemudian permukaan airnya, tegangannya kan jadinya begini, ketahan gitu ya. Yang artinya apa? Dia itu semacam ada gaya berat ke bawah dari si jarum tadi W, cuman dia ditahan ke atas oleh gaya tegangan permukaan air. Jadi ada dua macam kasus. Yang pertama itu adalah ketika kasusnya jarumnya itu tidak ditarik, dan yang kasus kedua ya ini yang tempat kita tadi yang sedang kita bahas itu adalah ketika jarumnya ingin ditarik ke atas supaya lepas gitu ya. Nah, untuk kondisi yang statis yang di sini kita bisa dari sini kita bisa tentukan berapa sih masa total yang bisa atau masa maksimal yang bisa ditahan oleh tekanan permukaan air, yaitu ketika setidaknya mereka sama kan, FTP sama dengan W ya, atau di sini gamma kali 2L gitu. Untuk kasus jarum kita sama dengan W-nya itu M kali G, sehingga masa maksimalnya itu adalah 2 gamma L dibagi dengan G. Nah, untuk kasus kita di sini kita bisa tuliskan berapa masa maksimal yang bisa ditahan oleh tekanan permukaan air, berarti 2 kali 7,3 kali 10 pangkat min 3 kan gitu ya, yaitu gamma yang ini Newton per meter. Atau kita hitung nggak apa-apa, kita lanjutkan di sini, kita hitung di bawahnya saja, sama dengan 2 kali 7,3 kali 10 pangkat min 3 Newton per meter, 2 gamma L Newton per meter. Misalnya panjang dari jarum, L-nya di sini kita kasih misalnya 5 cm kali 2L, berarti kan kali 10 cm ya. Nah, 10 cm itu sama dengan berapa meter, berarti 0,1 ya. 10 cm itu kan 10 kali 10 pangkat min 2 meter, berarti 10 pangkat min 1 meter gitu ya. Nah, sekarang dibagi dengan G, dibagi dengan ini Newton per meter dibagi dengan 10 meter per sekon kuadrat kan gitu. Nah, sekarang ini meternya coret. Kemudian di sini saya punya berapa nih? 7,3 kali 2 14,6 ya, 14,6 kali 10 pangkat min 4 min 5 kg. Nah, ini adalah masa maksimal yang bisa ditahan oleh si jarum ya. Ini adalah masa maksimal yang bisa ditahan oleh si jarum. Jadi kalau lebih ringan dari ini, maka tentu dia akan tertahan oleh gaya tekanan permukaan air. Ini sama dengan berapa gram coba? Berarti kalau kilogram menuju ke gram, berarti di sini sama dengan 14,6 kali 10 pangkat min 2 gram kan gitu ya, atau sama dengan 120,146 gram. Nah, ini adalah masa maksimal dari si jarum ya. Berarti sekarang kita kembali ke kasus yang ada di sini. Misalkan masa dari si jarum yang ada di sini, ingat ini adalah masa maksimal. Jadi saya bisa memberikan masa untuk si jarum ini maksimalnya sekian ya. Dia boleh lebih ringan lagi, tapi tidak bisa lebih berat, karena kalau lebih berat pasti tenggelam. Misalkan masa yang ada di sini kita pasang sesuatu yang lebih kecil. Ini masanya sama dengan
0,1 gram gitu. Yang lebih kecil daripada massa maksimal gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke kasus kita yang awal. Berapa sih gaya yang dibutuhkan untuk menarik lepas jarum tersebut lepas dari permukaan air? Nah, misalnya masanya adalah 0,1 gram, sehingga di sini saya bisa hitung masanya itu adalah 0. Nah, 0,1 gram ini berapa kilogram? Ini kan 10 pangkat min 1 gram. Berarti sama dengan 10 pangkat min 4 kilogram. Berarti di sini saya punya 10 pangkat min 4 kilogram kali percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat gitu. Plus 2 kali 7,3 kali 10 pangkat min 3 Newton per meter kali panjangnya tadi 5 cm, sehingga luas permukaan kontaknya adalah 10 cm atau 10 pangkat min 1 meter. Nah, itu. Nah, dari sini coret-coret semuanya dari Newton ya nanti ya. Nah, kita punya di sini sama dengan 10 pangkat min 3 Newton. Nah, gitu. Plus tadi ada 14,6 kali 10 pangkat min 4 Newton kan gitu, atau 1,46 kali 10 pangkat min 3 Newton, sehingga ini sama dengan 11,46 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini adalah gaya minimal yang dibutuhkan untuk menarik jarum lepas dari permukaan air ketika jarumnya bermassa 0,1 gram. Gitu ya. Nah, tadi sebelum kita hitung ini kita juga sudah menghitung juga berapa sih massa maksimal yang bisa ditahan oleh gaya tegangan permukaan air, yaitu ini 0,14 gram. Kenapa kita ingin menghitung ini tadi? Karena saya ingin mencari tahu berapa sih massa yang masuk akal untuk diberikan sebagai massa dari si jarum tadi. Ternyata massa maksimal yang bisa diberikan itu adalah 0,146 gram. Artinya maksimal massanya itu adalah sekian. Jadi saya boleh memberikan massa yang lebih kecil dari itu. Nah, ini adalah contoh untuk yang jarum di atas permukaan air, perhitungan tegangan permukaannya. Nah, berikutnya di sini ada kasus berikutnya itu kita ingin mengangkat cincin tipis gitu ya, cincin tipis dari atas permukaan air ya. Berapa gaya yang dibutuhkan, gaya minimal untuk melepaskan cincin tipis tersebut dari atas permukaan air? Nah, di sini kita akan menggunakan definisi dari rapat permukaan ya, atau semacam massa jenis yang lebih umum ya, rapat permukaan. Biasanya diberikan rapat permukaan dari cincinnya tersebut adalah kita anggap sama dengan misalnya 1 gram per sentimeter gitu. 1 gram atau 10 gram per meter. Nah, 10 gram per meter misalnya gitu. Jadi nanti kita harus hitung massanya, massa totalnya ya. Yang ditanyakan berapa gaya minimal dibutuhkan untuk Nah, sekarang kita cek di sini. Tadi rumus kita itu gaya minimalnya adalah sama dengan gaya berat dari si cincin ditambahkan dengan gaya tegangan permukaan kan gitu ya. Gaya eksternalnya atau F-nya itu minimal harus sama dengan jumlahan gaya berat dari si cincin dan gaya tegangan permukaan yang mencegah cincinnya tadi lepas. Nah, dari sini bisa dituliskan ini sama dengan M kali G plus ini kan gamma kali luas kontaknya tadi ya. Bukan luas kontak, panjang kontak cincin dengan permukaan air. Nah, di sini panjang kontaknya itu adalah di sekeliling cincinnya ya. Jadi di sekeliling cincin ini kan semuanya kontak dengan air. Nah, permasalahannya kontaknya itu ada yang dari bagian luar ya, ada juga dari bagian dalam. Sehingga
panjang kontak dengan fluida, panjang kontak itu dengan fluida itu sama dengan 2 kali keliling, karena keliling yang luar dan keliling dalam. Sama dengan 2 kali keliling sama dengan 2 kali 2 pi R atau sama dengan 4 pi R. Itu ya. Nah, itu adalah panjang kontaknya, sehingga FTP kait dengan permukaan adalah gamma kali 4 pi R atau 4 gamma pi R itu. Kita bisa tuliskan kayak gini. Nah, sekarang kita ingin cari tahu apalagi masanya. Masanya ini berapa sih? Masa yang ada di sini. Nah, masanya itu kita bisa hitung dari ini, rapat masanya. Lambda kita udah dikasih 10 gram per meter. Ya. Kita tinggal cari tahu berarti massa, untuk menghitung massa. Massa itu sama dengan lambda dikali dengan panjang total L. Kan itu. Nah, panjang totalnya ini sama dengan apa? Berarti lambda kali keliling dari si lingkarannya yang ada di bawah itu tadi. Itu sama dengan 2 lambda pi R, kan gitu. Sama dengan 2 kali lambdanya itu adalah 10 gram per meter, ya kan? 10 gram per meter kali pi-nya itu ya pi 3,14 ya. Kali R-nya adalah 10 cm. 10 cm itu adalah 0,1 meter ya. Kali 0,1 meter ya. Meternya coret. Tinggal ini berarti 0,1 kali ini sama dengan 1. Berarti sama dengan 2 pi gram. Ya, kita cek. Nah, oke. Kita cek dengan yang tadi. Nah, ini oke, jadi misalkan lambdanya kita ubah, lambdanya bukan 10 gram per meter tapi 10 gram atau 1 gram per meter gitulah, 1 gram per meter gitu, sehingga ini bukan 10 ya, ini 1 gram. Kita ubah sedikit. Dua kali 1 gram per meter, nah, jadinya gitu. Ininya jadi 0,1, 0,1, 0,2. Kita ingat tadi soalnya masanya itu nggak bisa sembarangan, ada batasnya ya. Jadi misalnya ini 0,2 pi, padahal batas yang bisa ditahan air itu 0,146. Jadi misalkan ini aja berarti 0,5 ya. 0,5 gram per meter gitu. Kalau ini 0,5, ini 1 0,1 0,05 ini aja 0,05 gram per meter. Nah, misalkan kayak gini. Sehingga di sini saya punya ini 0,05 gram itu ya. Nah, ini untuk memastikan supaya perhitungannya bisa dilakukan. Berarti 0,1 kali 0,1 ya. 0,1 kali 0,1 adalah pi kali 10 pangkat min 2 gram. Nah, ini. Oke.
Nah, misalkan masanya itu adalah, jadi ini sekarang lambdanya itu 0,05 gram per meter, sehingga kita dapatkan massa total untuk cincin yang ini itu adalah pi kali 0 kali 10 pangkat min 2 atau sama dengan 0,0314 gram. Nah, ya, ini supaya memastikan bahwasanya ketika dia cincinnya itu ada di atas permukaan air itu tidak tenggelam, tapi masih tertahan oleh tegangan permukaan air ya. Jadi kita dapatkan masanya sekian. Nah, berarti sekarang kita bisa hitung di sini. Masanya itu sama dengan 3,14 kali 10 pangkat min 2 gram kali 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini karena kita pakai SI maka ini harus dijadikan kilogram juga. Jadi 10 pangkat min 2 itu menjadi 10 pangkat min 3 kilogram kan gitu ya. Kali 10 meter per sekon kuadrat plus 4 kali 7,3 kali 10 pangkat min 3 Newton per meter kali pi kali R-nya adalah 10 cm atau 0,1 meter kan gitu. Coret. Sekarang pi-nya bisa ditarik keluar, ini kan pi, ini juga pi ya. Jadi kalau mau supaya ngitungnya ringkas itu ini 3,14, kita bulatkan aja jadi 3,14. Itu dikali berapa nih? 10 pangkat min 2 Newton kan gitu. Plus yang di sini 4 kali 7,3 ini 12 28 29 29,2 kali 10 pangkat min 4 Newton. Nah, gitu ya. Nah, sekarang supaya sama, di sini saya mau buat jadi sama dengan 3,14 1 kali 10 pangkat min 2 Newton. Kalau mau dijadikan 10 pangkat min 4 berarti ini jadinya sama dengan 100 kali 10 pangkat min 4 Newton kan gitu, plus 29,2 kali 10 pangkat min 4 Newton. Berarti sama dengan 3,14 kali 129,2 kali 10 pangkat min 4 Newton. Nah, ini dia. Tinggal kita hitung pakai kalkulator. Tiga 3,14 kali 129,2 pangkat min 4. Nah, sama dengan itu 0,04, kita bulatkan 0,041 Newton ya, 0,041 Newton. Kalau kita bulatkan 0,041 Newton. Nah, ini adalah gaya yang dibutuhkan untuk menarik tadi cincin lingkaran tipisnya itu bisa lepas dari permukaan air. Nah, ini masih kasus yang sama. Sebuah kawat yang dibentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisinya adalah 6 mm. Memiliki rapat massa lambda sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 kg per meter. Oke. Kita lihat di sini. Berapa gaya minimum yang dibutuhkan untuk mengangkat kawat tersebut lepas dari permukaan air jika koefisien tegangan permukaan airnya sekian. Nah, sekarang coba kita hitung aja.
Oke, berapa massa total di sini ya? Kita mau cari tahu dulu massa totalnya. Seperti yang seperti yang kita ketahui sebelumnya sih, jadi gaya totalnya yang dibutuhkan untuk melepaskan dari permukaan adalah gaya berat plus gaya tegangan permukaan. Atau ini sama dengan M kali G plus gaya tegangan permukaannya adalah, nah ingat tadi di sini bentuknya adalah segitiga sama sisi. Ini 6 milimeter, 6 milimeter, ini juga 6 milimeter, sehingga luas kontaknya dengan permukaan air adalah 2 kali kelilingnya ya, karena dari sisi dalam dan sisi luarnya itu kena air semua. Jadi di sini dan di sisi dalamnya kan juga kena, sehingga 2 kali keliling. Kalau mau kita tuliskan, dia jadinya nanti 2 kali keliling kali gamma. 2 kali keliling kali gamma, kan gitu ya. Nah, masanya berapa? Masanya itu sama dengan, kita udah diberikan lambdanya ini, tapi L-nya ini. Berarti kan keliling, berarti massa itu sama dengan lambda dikali keliling. Sama dengan lambdanya itu adalah 5 kali 10 pangkat min 3 kg per meter, kali kelilingnya itu adalah 3 kali L ya. Kelilingnya sama dengan 3 kali L. Berarti adalah 18 milimeter, atau sama dengan 18 kali 10 pangkat min 3 meter. Ya. Nah, di sini kita tuliskan di sini 18 kali 10 pangkat min 3 meter gitu. Meternya coret, sisanya sama dengan 18 kali 5, 90 ya. Oke, 90 kali 10 pangkat min 6 kilogram ya. Nah ini adalah masanya. Kalau misalnya ada di gram berapa sih ini? Kalau dijadikan ke gram itu kan berarti 90 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Jadi masih masuk batas yang bisa ditahan tadi itu ya, karena ini sama dengan 0,009 gram kan gitu. Sedangkan batas yang kita hitung tadi adalah ini. Batas yang kita hitung tadi adalah yang bisa ditahan air itu adalah 0,146 gram. Jadi masih masuk batas. Oke, berikutnya di sini kita tinggal masukkan. Nah, 2 kali keliling ini kan berarti 2 kali 3L atau sama dengan 6L gitu ya. 6 kali L itu adalah ini panjang salah satu sisinya itu 6 tadi. Berarti 6 kali L itu sama dengan 36 ya, 36 milimeter itu ya. Berarti ini kalau dimasukkan tadi berapa kilogram, itu 9 kali 10 pangkat min 2 kilogram kali percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat plus 36 ya, karena kita udah hitung 36 kali 10 pangkat min 3 meter kali gamanya adalah 7,3 kali 10 pangkat min 3 Newton per meter gitu. Meternya kita coret. Terus di sini sama dengan 9 kali 10 pangkat min 1 Newton gitu, plus tunggu, ini ada yang salah nggak ya? Nggak ada kayaknya. 9 kali 10 pangkat min 1 Newton plus 36 kali 7,3. Pangkat 6 min 6 0,0000 gitu ya.
Kalau sebelumnya tadi berapa? Tauling aja, 36 kali 7,3 262,8 262,8 kali 10 pangkat min 6 Newton. Nah ini ya, tinggal kayak totalnya kita tinggal jumlahkan aja. Kalau misalkan ini mau dibuat 0,1 semua jadinya berapa nih? Atau dibuat 0,6, kamu dibuat 0,6 oh ini salah saya ya, ini adalah 90 gram. Jadi sebenarnya benda ini nanti harusnya tenggelam juga, cuman kita anggap dia ditahan aja di atas permukaan air tapi tanpa tenggelam gitu ya. Ini kan jadinya 90 gram. Nah oke, kita lanjutkan perhitungannya. Berarti di sini nanti jadinya kalau mau dijadikan 10 pangkat min 1 semua, ini kan 9 kali 10 pangkat min 1 Newton ya, plus ininya jadinya 0,2628 kali 10 pangkat min 3 Newton gitu. Kalau mau dijadikan 10 pangkat min 3, ini kali 10 pangkat 2, ini 900 berarti 900 kali 10 pangkat min 3 Newton plus 0,2628 kali 10 pangkat min 3 Newton, atau sama dengan 900,26 itulah kalau dibulatkan kali 10 pangkat min 3 Newton. Nah ini gaya total yang dibutuhkan untuk menarik segitiga tadi keluar lepas dari permukaan air. Nah sedikit komentar di sini, masanya ternyata adalah 90 gram yang melebihi batas kita yang ada di sini, masa maksimal. Jadi sebenarnya ketika dia dilepaskan aja, dibiarkan aja di permukaan air dalam keadaan statis, ini tekanan permukaan air nggak akan kuat menahan beban 90 gram ini. Jadi asumsinya adalah memang dia itu sudah ditahan sejak awal gitu ya, ditahan sejak awal di atas permukaan air. Jadi dia memang sejak awal ditahan, terus mau dilepaskan gitu aja dari permukaan air, yang otomatis kita harus menyediakan gaya sebesar 900 kali 10 pangkat min 3 untuk menahan mengangkat dari gaya beratnya, dan ini untuk melepaskan dari tegangan permukaan airnya. Baik, konsep berikutnya adalah di sini kita ingin membahas sesuatu yang namanya surfaktan ya, secara konseptual aja. Jadi kalau misalkan di dunia farmasi nanti Anda akan banyak berurusan dengan salah satunya surfaktan ini. Surfaktan ini digunakan untuk menurunkan tegangan permukaan fluida, menurunkan tegangan permukaan fluida. Nah, fungsinya gimana? Jadi surfaktan itu suatu molekul yang dia itu memiliki dua bagian di dalam molekulnya gitu. Ada yang bagian hidrofilik, yang bagian kepala, dan bagian ekornya itu adalah hidrofobik. Hidrofilik itu dia berikatan dengan air. Hidrofobik itu tidak senang ya berikatan dengan air. Nah, bentuknya seperti apa molekul-molekul ini ketika dimasukkan ke dalam air misalnya? Ketika dimasukkan dalam air, yang bagian hidrofobik ini nanti akan saling berkumpul menjadi satu ya, sama-sama nggak suka air, mereka ngumpul, sehingga ketika di dalam air itu yang bagian hidrofiliknya itu yang
mengarah keluar, sedangkan yang hidrofobiknya itu akan bersatu menjadi satu gitu ya. Kemudian di permukaan air gimana? Kalau di permukaan air posisinya yang hidrofobik tadi, yang nggak suka air tadi, posisinya dia akan ke atas kayak gini. Sedangkan yang hidrofilik dia akan di dalam. Nah sekarang kan ini seolah-olah dia itu permukaan air itu ditembusi oleh banyak molekul-molekul yang hidrofobik kayak gini. Nah efeknya gimana? Efeknya adalah karena permukaan air tadi banyak ditembusin oleh permukaan-permukaan yang hidrofobik, maka tegangan permukaan airnya jadi turun ya. Ini menyebabkan tegangan permukaan air menjadi turun. Nah itu tegangan permukaan air menurun karena dia ditembusin oleh banyak bagian-bagian hidrofobik dari surfaktan. Nah itu adalah mekanisme bagaimana surfaktan bisa menurunkan tegangan permukaan air. Nah di sini adalah konsep lainnya juga bagaimana surfaktan itu bisa digunakan sebagai deterjen ya, atau untuk membersihkan kotoran yang berupa minyak. Nah minyak itu kan hidrofobik atau dia tidak bercampur dengan air ya. Nah di sini misalkan di atas suatu permukaan itu terdapat noda minyak kayak gini. Nah di gambar A ya. Kemudian ketika diberikan deterjen yang dia itu sebenarnya adalah surfaktan, kumpulan dari surfaktan, molekul surfaktan, maka bagian yang hidrofobik itu akan menempel ke minyak yang sama-sama hidrofobik. Sedangkan yang bagian kepalanya yang hidrofilik itu akan di luar ini ya. Nah ini adalah ketika kita kasih deterjen. Nah kemudian ketika kita membilas tadi dengan air, maka bagian-bagian yang hidrofilik ini akan tertarik oleh molekul-molekul H2O. Ini H2O. Ini akan ketarik dengan yang molekul-molekul H2O tadi, sehingga ketika molekul H2O-nya akan terangkat, mereka itu juga akan ikut terangkat. Jadi ini adalah mekanisme cara kerja dari surfaktan sebagai deterjen atau sebagai untuk pembersih, cairan pembersih. Untuk pembersih gitu ya, sebagai deterjen. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang adhesi dan kohesi. Tadi kita udah sempat bahas ya di depan tadi ketika kita membahas tentang Nah, di sini tadi kita udah membahas air nempel di jari kita itu karena adanya gaya adhesi. Nah, di sini ada pembahasan juga tentang gaya adhesi. Nah, kita lihat di sini adhesi dan kohesi. Apa itu adhesi dan kohesi? Adhesi itu adalah gaya tarik antar zat yang berbeda jenis, zat atau material yang berbeda jenis. Cara mudah mengingatnya adalah kalau Anda beli lem, biasanya kalau lemnya itu ada bahasa Inggrisnya, maka bahasa Inggris lem tersebut itu adalah adhesif, yang artinya dia bisa melekatkan dua permukaan yang beda jenis. Kemudian di sini kohesi. Kohesi itu adalah gaya tarik antar zat atau material yang sama jenisnya. Gaya tarik antar zat yang sama jenisnya. Nah, ini adalah kohesi. Nah, sekarang di sini di sebelah gambar yang B itu kita udah ada
dua buah jenis cairan yang kita masukkan ke dalam tabung gelas ini ya. Yang satu adalah air, yang satu adalah Hg. Hg itu adalah air raksa ya. Nah, kita bisa lihat di sini itu permukaannya untuk yang air itu adalah cekung ini ya. Sedangkan yang air raksa itu adalah cembung ke atas gitu. Nah, yang air itu adalah gambaran ketika adhesi itu lebih besar daripada kohesi. Sedangkan yang untuk air raksa kenapa dia bisa cembung ke atas gitu, itu karena kohesi itu lebih besar daripada adhesinya. Nah, adhesinya itu apa? Adhesi itu adalah gaya tarik antara molekul air dengan molekul-molekul penyusun kaca, sehingga di permukaannya ini dia cenderung ada ditarik ke atas gitu. Ada semacam gaya tarik ke atas. Sedangkan ini dia kohesinya itu lebih besar, lebih kuat daripada gaya tariknya dengan kaca, sehingga dia itu semacam lebih suka menggerombol antar mereka sendiri dan tidak suka menempel di kaca. Sebisa mungkin mereka tidak ingin menempel di kaca, sehingga seolah-olah dia akan ada bentuk yang cembung kayak gini ya. Nah, sekarang bentuk cembungnya itu seolah-olah dia itu ada ditarik supaya menjadi cembung. Di ujung-ujungnya itu adalah semacam gaya F ke bawah. Jadi perhatikan, yang satu gaya F-nya ke atas, yang satu gaya F-nya ke bawah. Nah, gaya F yang ke bawah tadi itu kalau misalnya kita Anda punya cairan air raksa, kemudian Anda serupkan pipa kapiler, itu karena mereka nggak suka nempel di pipanya dan lebih suka menggerombol antar molekul Hg, itu mereka nggak suka nempel di kaca, sehingga akan membentuk permukaan yang kayak gini. Karena mereka nggak suka nempel. Kalau mereka suka nempel itu permukaannya gini nanti. Nah, itu bedanya ya. Kalau mereka suka nempel ke kacanya itu nanti kacanya itu semacam menarik permukaan cairannya ke atas. Tapi kalau nggak suka, mereka lebih suka gerombol dengan sesama molekulnya sendiri, kohesi lebih kuat, itu permukaannya gini. Dan kohesi lebih kuat tadi karena ini seolah-olah permukaannya itu ditarik oleh gaya ke bawah, maka nanti permukaannya itu akan turun ke bawah, karena di sini F-nya itu memiliki komponen ke arah apa? Ke arah bawah. Ini F, misalnya Y, yang ini Fx. Ya kan? Nah, sehingga Fy-nya tadi akan menyebabkan permukaan Hg itu kalau kohesinya lebih besar itu akan turun. Ya, yang harusnya di sini permukaannya akan jadi turun ke bawah gitu. Nah, ini masih sama dengan yang tadi. Jadi perbedaannya kalau Hg tadi kita udah bahas ya, karena dia semacam ditarik oleh gaya ke bawah ya. Gaya ke bawah ini kan punya komponen ke arah Y ke bawah ya. Ada Y ke bawah, ada X yang ke sana. Ini Fx. Nah, komponen Y ke bawah itu yang menyebabkan permukaan Hg itu menjadi turun ketika kita masukkan pipa kapiler. Tapi beda kasusnya dengan H2O. H2O itu karena gaya adhesinya itu lebih besar. Jadi seolah-olah itu dia ada gaya yang ke atas ini. Di sekeliling permukaan, di sekeliling kontak dengan kacanya. Nah, gaya ke atas itu ternyata ya memang jelas punya komponen ke arah X dan komponen ke arah Y. Komponen ke arah Y-nya ke atas. Nah, komponen arah Y ini yang bertanggung jawab untuk menaikkan permukaan air di dalam pipa kapiler ya. Nah, kita bisa lihat di sini juga sama, ini ada naik cuman sedikit gitu. Nah, kita bisa lihat dari gambar semakin sempit pipa kapiler maka naik airnya itu akan semakin tinggi gitu ya. Nah, di sini kita akan tentukan sesuatu yang namanya sudut kontak. Jadi kita gambarkan kasus kita tadi, kalau misalnya gaya adhesinya lebih kuat seperti air kan kayak gini kontak dengan permukaan kacanya. Nah, di sini ada sesuatu yang namanya sudut kontak. Sudut kontak itu adalah ini sudut yang kalau kita dari kontaknya itu kita tarik garis lurus ini membentuk sudut kan. Nah, sudut kontaknya itu θ namanya. Nah, kalau θ-nya itu lebih kecil dari 90 derajat, semacam yang kayak gambar kita di sini, itu artinya gaya adhesi lebih besar daripada gaya kohesi. Nah, gimana kalau gaya
kohesinya lebih besar. Nah, ini kita misalkan ada kayak gini. Kalau gaya kohesinya lebih besar kan tadi bentuk permukaannya jadi kayak gini ya. Yang artinya apa? Yang artinya itu adalah ada gaya. Nah, sudut kontaknya itu ke arah gayanya tadi. Nah, sudut kontaknya itu yang ini sekarang. Ini adalah theta k. Yang artinya kita bisa lihat di situ sudut kontaknya itu jelas lebih besar daripada 90 derajat kan. Nah, kalau lebih besar dari 90 derajat itu artinya gaya kohesi lebih besar daripada gaya adesi. Nah, sekarang kita mau turunkan nih rumusnya seperti apa. Bagaimana kita bisa menghitung tinggi kolom air dalam suatu pipa kapiler. Jadi misalkan saya punya pipa kapiler, saya celupkan di air, tentu di sini air yang ada di sini ini udara. Maksudnya udara bahasa Inggris ya. Airnya yang ini yang H2O di bawah. Nah, di sini misalkan saya celupkan sebuah pipa kapiler dari atas permukaan air, kemudian permukaan air di dalam pipa kapiler naik setinggi H. Nah, sekarang kita mau cari tahu rumusnya itu seperti apa. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, di sini tadi namanya ada apa? Sudut kontak theta k ya. Dan di sini ada gaya yang menarik ke atas. Gaya menarik ke atasnya itu sebenarnya adalah gaya tegangan permukaan air ya. Gaya tegangan permukaan air itu yang menarik ke atas, sehingga yang bertanggung jawab untuk menarik ke atas, ke arah atas itu adalah komponen Y dari gaya tegangan permukaan air ya, yang sebelah sini FTP tapi yang Y, komponen yang Y, dan ini besarnya apa? Sama dengan FTP cos theta k. Itu adalah gaya yang menarik air ke atas. Nah, di sini misalnya dia udah ditarik ke atas setinggi H. Nah, berarti kita harus tahu dalam H ini itu berapa massa airnya setinggi H tadi. Berapa massa air atau fluida apapun ya. Di sini kita ambil contoh H2O air. Nah, untuk menghitung massa air yang di setinggi H ini, tentu kita bisa hitung dengan cara M sama dengan massa jenis dikali dengan volume ya. Massa jenis air nilainya sudah diketahui, tinggal volumenya berapa. Volume itu kan berarti kita anggap aja sebagai volume tabung yang ada di sini. Anggap aja volume tabung yang ada di sini ya. Nah, kita anggap volume tabung yang ada di situ, maka volume tabung itu kan luas alas kali tinggi ya. Luas alasnya itu apa? PR kuadrat kali tingginya misalnya H ya. Berarti masanya itu sama dengan rho kali PR kuadrat kali H kan gitu. Nah, sehingga supaya dia bisa mengangkat setinggi H, maka saya punya di sini persamaannya adalah gaya tegangan permukaan FTP itu harus sama dengan gaya berat air ya. Atau kita bisa cek di sini. Nah, FTP-nya sendiri itu apa sih? FTP-nya itu tadi apa? Gamma kali kontak panjang kan? Ya, kontak dengan fluida. Nah, di sini luas kontaknya adalah 2 PR saja karena dia hanya di sekelilingnya itu kontaknya ya. Kontaknya hanya sebesar 2 PR keliling lingkaran. Berarti sama dengan gamma kali 2 PR. Berarti kalau FTP cos theta k, FTP Y, FTP cos theta k itu harus sama dengan gaya berat dari si air, W kolom air. Kan gitu. Maka di sini FTP-nya tadi adalah gamma kali 2 PR kali cos theta k. Ya kan, sama dengan gaya berat dari kolom air sama dengan ini tadi M kali G, ini M nya yang di situ sama dengan rho pi R kuadrat kali H kali G. Nah, ini adalah persamaan yang harus kita selesaikan untuk mendapatkan tujuan kita apa tadi, mendapatkan H ya. Kemudian yang bisa disederhanakan di sini pi kan bisa dicoret ya. Pi dicoret, R-nya juga dicoret, di sini dicoret.
Sehingga sisanya adalah kalau kita mau pindah ruas, ya, maka di sini kita dapatkan H sama dengan H itu sama dengan 2 gamma cos theta K dibagi dengan rho GR. Nah, di sini kita dapat kesebandingan sebalik antara H dan R. Ya, jadi ini adalah rumus yang kita cari ya. Kita sudah dapatkan rumusnya untuk menghitung H. Nah, perhatikan di sini relasi antara H dan R. Ya. Kalau R-nya semakin besar, kalau R-nya itu besar, maka kalau R besar atau jari-jarinya besar, maka H itu kecil. Naiknya nggak akan terlalu besar. Kalau jari-jari pipa kapilernya besar, naiknya nggak akan terlalu tinggi. Tapi kalau R kecil atau jari-jarinya itu kecil dari pipa kapiler, semakin sempit pipa kapilernya, maka H akan tinggi. Kenaikan H-nya akan semakin besar. Oh ya. Nah, ini adalah rumus tinggi kolom air dalam pipa kapiler. Nah, di sini ada contoh soal. Kita akan kerjakan contoh soalnya. Berapa diameter pipa kapiler dari pohon yang tingginya 4 meter jika sudut kontak adalah 4 derajat. Nah, pohon itu kan mekanisme dia bisa membawa air mulai dari tanah sampai ke ujung daun yang paling atas itu kan menggunakan mekanisme pipa kapiler ini ya. Nah, di sini kita akan mencari tahu berapa sih diameter dari pipa kapiler yang ada di dalam pohon yang tingginya 4 meter sehingga dia bisa membawa air dari akar sampai ke atas yang 4 meter tadi. Nah, tentu kita udah dapat rumusan tadi ya, dari sini H sama dengan 2 gamma cos theta K theta kontak dibagi dengan rho GR. Nah, ini. Nah, yang ingin kita cari tahu kan diameter pipa kapiler, otomatis jari-jarinya harus kita cari tahu. R sama dengan 2 gamma cos theta K kan gitu dibagi rho GH ya. Nah, kalau diameter itu sama dengan 2 kali R, maka diameternya sama dengan 4 gamma cos theta K per rho GH. Nah, ini ya. Dari sini kita bisa hitung diameternya sama dengan 4 kali gamma untuk air dari 7,3 kali 10 pangkat min 3 Newton per meter kali cos theta K. Cos theta K berarti cos theta kontaknya 4 derajat, cos 4 derajat ini dibagi dengan rho air itu adalah 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Ini adalah rho air ya, 1 ton per meter kubik kali G itu 10 meter per sekon kuadrat kali H-nya adalah 4 meter. Nah, sekarang kita hitung di sini. Nah, kita cari tahu dulu apakah di sini hasil akhirnya sudah dalam bentuk meter ya. Oke, kita perhatikan di sini. Kita perhatikan dulu satuannya. Jadi kilogram meter per sekon kuadrat ini adalah newton, sehingga ini bisa dicoret habis ya. Kemudian yang di sini meter dengan yang ada di sini, meter coret sini dia jadi pangkat 2 ya kan. Nah, kalau di sini kita perhatikan sisanya tuh tinggal apa, 1/per meter satuannya dibagi dengan 1 per meter kuadrat atau sama dengan 1 per meter kali meter kuadrat sama dengan satuannya adalah meter. Betul ya, jadi nanti diameternya diukur dalam satuan meter. Oke, itu adalah satuannya. Sekarang kalau kita mau hitung besarnya berapa ya. Nah, sekarang yang bisa dicoret mana lagi? Yang bisa dicoret itu adalah di sini angka 4 yang ada di sini, kita akan coret dengan angka 4 yang ada di sini. Oke. Berarti yang di sini tinggal 10 pangkat 3 sama 10 pangkat 10 ini jadinya 10 pangkat 4 ini tuh. Ya, jadi ini sama aja D-nya itu nanti D sama dengan 7,3 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat
min 4 kali cos 4 derajat meter. Nah, ini dihitung satuannya meter. Maka ini sama dengan kita hitung pakai kalkulator. Oke. Berarti kan cos 4 derajat. Cos 4. Cos 4 derajat hampir 1 nilainya. Kali 7,3. Berarti 7,28 ya. 7,28 kali 10 4 min 7. 7,28 kali 10 pangkat min 7. Ya. 7,28 kali 10 pangkat min 7 meter. Ini adalah diameter dari pipa kapiler. Kalau mau dijadikan ke milimeter jadinya berapa? 7,28 kali 10 pangkat min 4 milimeter ya. Jadi sangat kecil ya. Atau sama dengan kalau mau diuraikan 0,0000728 milimeter. Nah, ini adalah diameter dari pipa kapiler pada suatu pohon. Ya, ini adalah materi kita tentang tegangan permukaan ya, tegangan permukaan. Berikutnya nanti kita akan lanjutkan dengan materi tentang fluida dinamis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.